Universitas Tribuana Kalabahi merupakan salah satu perguruan tinggi yang berada di Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Universitas Tribuana Kalabahi merupakan kampus yang berbatasan dengan negara Republik Demokrasi Timor Leste. Universitas Tribuana Kalabahi mendapat izin penyelenggaraan proses belajar mengajar dari pemerintah melalui Menteri Pendidikan Republik Indonesia dengan nomor 120-D-O-2007 pada tanggal 1 Agustus tahun 2007. Universitas Tribuana Kalabahi memiliki visi terwujudnya Universitas Tribuana Kalabahi yang mandiri, inovatif, bermutu, responsif, dan berbasis maritim terdepan di kawasan timur Indonesia pada tahun 2028. Universitas Tribuana Kalabahi memiliki 5 fakultas, yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Hukum, Fakultas Perikanan dan Pertanian, dan Fakultas Ekonomi. Serta memiliki 11 program studi yang salah satunya Teknik Informatika yang menjadi disiplin ilmu kami kelompok gelisah di bawah naungan Yayasan Tribuana Alor. Memutuskan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi memanglah suatu keputusan yang tidak mudah. Mungkin jika masih di awal-awal semester, mahasiswa maupun mahasiswi mempelajari hal-hal dasar sesuai jurusan. Namun, seiring berjalannya waktu dan bertambahnya tingkat semester, maka tentu akan lebih banyak dan cukup berat tugasnya. Tingkat awal keresahan mahasiswa-mahasiswi di bangku perkuliahan biasanya dimulai dari semester 6. Bahkan tak sedikit mahasiswa yang merasa lelah untuk melanjutkan kuliah. Cerita ini diangkat dari kegelisahan mahasiswa-mahasiswi program studi Teknik Informatika semester 7 yang akan lanjut ke semester 8. Beberapa kegelisahan yang dialami mahasiswa-mahasiswi antara lain: yang pertama, tugas yang menumpuk. Dikarenakan hampir setiap jam kuliah, selalu saja mahasiswa-mahasiswi mendapatkan tugas. Bahkan, ketika dosen berhalangan pun, materi dan tugas akan dikirim ke grup untuk dikerjakan dan dikumpulkan dengan waktu yang singkat maupun dalam kurun waktu yang lama. Hal ini membuat mahasiswa-mahasiswi semakin merasa frustasi, karena selain harus mengerjakan tugas, mahasiswa juga diwajibkan untuk mengerjakan laporan praktek kerja lapangan yang akan diujikan di depan dosen penguji. Sehingga sulit bagi mahasiswa-mahasiswi semester 7 untuk memprioritaskan antara tugas dan laporan. Selain masalah di atas, suasana hati dosen terkadang cepat berubah, sehingga sikap itu kemudian menjadi konflik batin bagi mahasiswa-mahasiswi sehingga menurunkan minat belajar yang mengakibatkan terjerumusnya mahasiswa-mahasiswi ke hal-hal negatif yang merugikan,
seperti mabuk-mabukan, serta membuat lingkaran pertemanan yang dibangun sejak semester 1 menjadi rapuh, sehingga membangun persepsi yang buruk terhadap satu sama lain. Masalah yang berikut, kegelisahan semester selanjutnya. Masalah-masalah di atas semakin rumit, sebab setelah menyelesaikan proses yang panjang dan melelahkan di semester 7, ada ketakutan lain yang akan dihadapi pada semester berikut, yaitu semester 8, yang menjadi semester akhir di mana mahasiswa-mahasiswi akan melaksanakan tugas akhir sebagai syarat untuk diwisudakan, sehingga akan banyak menguras pikiran, tenaga, uang, waktu, perhatian, dan kasih sayang. Akibatnya banyak mahasiswa-mahasiswi tingkat akhir yang mengalami patah hati dan kemunduran arah berpikir. Selamat siang. Kelompok 1 maju untuk presentasi. Cepat sudah. Mulai so. Baik, terima kasih atas kesempatan memberikan kepada kami. Shalom Bapak, salam teman. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada moderator untuk melanjutkan. Dan kesempatan selanjutnya memberikan kepada teman-teman jika ada yang mau bertanya, waktu dan kesempatan itu. Untuk mengatasi masalah tersebut, kami kelompok gelisah ingin memberikan beberapa solusi untuk teman-teman semester 7 sampai dengan teman-teman semester 1. Mida dan Misa nih kenapa ya? Semester lalu kita sama-sama pulang sama-sama. Sekarang beda sekali. Dong ada urusan lagi kok kemana ya? Bu juga, kayaknya dong sibuk. Bantu dong mama dan bapak di rumah paling. Tidaklah. Pas anak pergi, kau pergi urusan lagi kok pergi di mana? Tidak begitulah teman. Masalahnya ini kan dong rumah ini dari sini jauh tuh. Satu di Bauni, satu di Kokar. Belum lagi kondisi Kokar berjalan parah. Jadi harus pulang sedikit. Saya juga tidak tahu jadi aduh. Coba bikin dong jom sahabat kita baik. Solusinya, buatlah skala prioritas. Ini bisa disusun berdasarkan tingkat urgensi, kemampuan diri, kesempatan yang dimiliki, serta pertimbangan masa depan yang ingin dicapai. Lakukan segera kalau penting dan mendesak. Rencanakan kalau tidak penting tapi mendesak. Minta bantuan kalau penting tapi tidak begitu mendesak. Dan tunda atau tinggalkan kalau tidak penting dan tidak mendesak. Yang kedua, masalah finansial. Catat pengeluaran sehari-hari dengan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing. Cari alternatif pemasukan, tapi tetap fokus pada jadwal kuliah. Yang ketiga, kompetensi dan keterampilan. Atur waktu dengan baik supaya bisa menambah kegiatan yang bisa meningkatkan keterampilan, mulai dari hobi atau pada skala prioritas yang harus dikerjakan dan dikembangkan. Yang keempat, konflik batin menghadapi dosen. Ubah pola pikir. Pengalaman mengelola relasi dengan dosen adalah pengalaman berharga sebagai bekal untuk menghadapi otoritas di dunia kerja. Kalau masih susah, bisa coba meningkatkan kapasitas diri dalam mengutarakan pendapat dan belajar berkomunikasi dengan baik. Yang kelima, depresi. Mahasiswa harus belajar cara meningkatkan ketahanan diri, juga ketahanan akademik, sehingga tidak terjadi depresi. Beberapa hal yang bisa dilakukan adalah belajar mengelola waktu, mengelola emosi dan pikiran pribadi. Isi waktu dengan aktivitas bermanfaat, perbanyak bergaul dengan orang-orang yang positif, juga perkuat relasi dengan keluarga dan sahabat.
serta perkuat relasi dengan Tuhan. Nona marah mama juga baik, tapi ini semester nih Nona perjuangan sudah Nona istirahat saja. Bapak dan mama nih sudah bisa bayar Nona uang rekis untuk ini semester berikut. Adik Nona juga baru daftar kuliah. Mama dan bapak uang nih so habis pakai di adik pendaftaran. Terus mama utang mingguan setiap hari ada kejar mama, jadi Nona untuk semester depan tuh Nona istirahat saja.